Shalom sahabat Sekar, selamat bertemu kembali untuk belajar dan melakukan renungan bersama. Dan kita akan belajar sebuah tema dengan tema rekonsiliasi untuk presisi. Bekerja sama untuk sebuah ketepatan mencapai tujuan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di dalam surga, terima kasih bahwa kebenaran firman Allah setiap pagi menolong kami untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin hidup benar dan kudus bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat Sekar, rekonsiliasi untuk presisi. Rekonsiliasi artinya bekerja sama. Kemudian melakukan sebuah hubungan yang baik dan melupakan masa lalu yang tidak baik. Kemudian presisi artinya ketepatan. Ketepatan untuk mencapai tujuan dan fokus. Kata presisi seringkali dipakai untuk sebuah peperangan. Bagaimana tembakan itu tepat pada sasaran dan tidak melenceng. Rekonsiliasi untuk presisi, bekerja sama untuk sebuah tujuan yang tepat pada sasaran. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus pasal 1, ayat yang ke-18, ayat yang ke-10, ayat yang ke-12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, kita tahu dengan jelas itu terjadi perpecahan di jemaat di Korintus. Perpecahan bisa terjadi dimanapun. Kenapa demikian? Karena orang tidak berfokus kepada Kristus, tapi orang berfokus kepada golongannya masing-masing. Ada berapa golongan dalam jemaat di Korintus? Catatannya adalah di sini disebutkan ada 4 golongan. Yang pertama disebutkan golongan Apolos, kemudian golongan Kefas, golongan Paulus, dan ada yang menyebutnya golongan Kristus. Seakan-akan golongan yang terbaik dan benar itu mungkin menyebutnya sebagai golongan Kristus. Tetapi sesungguhnya mereka hanya menyebut Kristus, namun sesungguhnya mereka menciptakan juga golongan tersendiri. Jadi ada 4 golongan. Bagi mereka yang mengikuti Apolos, siapa Apolos? Apolos itu adalah penginjil dari Alexandria dan dia mahir dalam kitab suci. Mungkin dari semuanya itu adalah kelompok Apolos lah yang sangat mengagungkan, lebih memahami kitab suci dari yang lain. Kemudian ada namanya Kefas. Kefas itu adalah orang Yahudi dari Palestina yang sangat membanggakan Rasul Petrus. Dianggap sebagai Petrus sebagai rasul yang paling unggul dan mungkin lebih hebat dari Paulus, sebutannya demikian. Dan tidak mengakui Paulus. Dan ada yang namanya golongan Paulus, mungkin ini jumlahnya yang paling banyak. Karena Pauluslah yang merintis jemaat di Korintus, yang menggembalakan, yang membapai, dan yang mengibui jemaat di Korintus. Mereka terpecah-pecah. Dan kemudian Paulus mengingatkan bukan seluruh golongan supaya ikut dia atau meninggalkan golongan yang lain. Tetapi Paulus mengingatkan kita semua adalah pengikut-pengikut Kristus. Oleh sebab itu Paulus berkata, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus aku disalibkan karena kamu? Adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Bukankah kita kemudian dibenarkan, dikuduskan, diselamatkan karena Kristus yang disalibkan, bukan Paulus yang disalibkan, bukan Apolos yang disalibkan, bukan Kefas yang disalibkan, bukan juga yang menyebut sebagai kelompok Kristus, tetapi sesungguhnya mereka menciptakan kelompok sendiri. Kalau tidak ada rekonsiliasi, tidak ada perdamaian dan masing-masing tetap bersikukuh dalam kelompoknya masing-masing, gereja bisa hancur. Rumah tangga bisa hancur, negara bisa hancur, dunia bisa hancur. Bukankah kemiskinan, persoalan di dalam dunia ini penyebabnya adalah karena mereka berkelompok. Mereka tidak memikirkan kepentingan bersama. Dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi, yang sudah kita lihat, apa yang firman Tuhan katakan? Paulus menasehatkan setiap kita masing-masing yang suka berkelompok. Hendaklah engkau seia sekata, sehati sepikir, erat bersatu, dan menjauhi perpecahan. Saya ulangi kembali, hendaklah engkau seia sekata, sehati sepikir, erat bersatu, sehingga engkau terjauh dari perpecahan. Dalam surat Korintus kita melihat apa itu kasih. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Kemudian juga tidak pemarah, tidak pendendam, bersikap adil. Itu kebenaran firman Tuhan. Bahkan dalam 1 Korintus 12 ayat 7 dikatakan, ingatlah, tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan kelompok. Apapun usaha kita, apapun karunia kita, apapun segala skill yang kita punya, tapi kalau kita tidak menjadikan Kristus sebagai presisi, sebagai fokus, maka kita bermasalah. Kita tahu dengan jelas ada 6 pasang kuda menarik gerobak berpasang-pasangan. Dulunya adalah kuda-kuda liar yang tidak bisa katakanlah diatur. Tetapi setelah kuda liar itu dilatih, dia bisa kemudian mengangkut gerobak. Kemudian bagaimana supaya berjalan bersama? Selain dilatih bisa bekerja sama, rekonsiliasi. Kuda pun memakai yang namanya kacamata kuda. Kita bukan kuda, tidak perlu memakai kacamata kuda. Tetapi hati, pikiran, dan perasaan kita itu harus presisi. Fokus semuanya hanya untuk Kristus. Dan bukan untuk diri kita sendiri atau bukan buat kelompok sendiri. Kalau ada kebiasaan suka berkelompok, maka bertobatlah. Kalau ada orang yang berkata, aku ini dari golongan Apolos, karena yang memahami kitab suci. Aku ini dari golongan Kefas, karena aku yang dekat mengagungkan namanya Rasul Petrus. Atau aku dari golongan Paulus, karena aku digembalakan. Paulus yang merintis jemaat mula-mula di Korintus. Atau ada yang menyebut golongan Kristus dan merasa paling rohani. Tapi sesungguhnya dia bukanlah pengikut Kristus. Marilah kita berjuang untuk rekonsiliasi, untuk presisi. Bekerja sama untuk sebuah fokus yang sama, tujuan yang sama, yaitu untuk kemuliaan Allah, bukan kemuliaan diri, dan bukan buat kemuliaan kelompok. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Kami sudah belajar apa artinya rekonsiliasi untuk mencapai presisi. Bekerja sama untuk kemuliaan Allah, bukan kemuliaan diri, dan bukan untuk kemuliaan kelompok. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati sahabat sekalian. Amin.